dipersilakan dijawab oleh beliau di kesempatan pagi hari ini, yaitu dari 085231282 sekian. Beliau menanyakan berkaitan dengan materi yang beliau sampaikan. Afwan Ustadz mau nanya, bagaimana dengan hukum di Indonesia ini yang jelas-jelas berhukum dengan hukum buatan manusia, kemudian Pancasila diagung-agungkan sementara syariat Allah diinjak-injak dan direndahkan. Apakah ini bukan kategori termasuk ke dalam kesyirikan? Kalau itu sebuah kesyirikan, berarti pemerintahannya bisa dikatakan syirik atau kufur akbar karena lebih mengagungkan kesyirikan. Apakah Indonesia sudah termasuk daulah Islamiyah yang di dalamnya menegakkan syariat Islam? Bagaimana sikap kita sebagai rakyat? Apakah kita wajib mentaati sistem di sini? Dan masih beliau menanyakan lagi, kalau pada waktu kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf yang kejam kita harus taat, tapi kan dia menegakkan syariat Allah dalam kepemimpinannya. Bagaimana dengan yang tidak menegakkan syariat Allah? Mungkin kalau pemimpinnya fajir tetapi dalam kepemimpinannya masih menegakkan syariat Allah, ana tidak bimbang karena sudah ada contohnya dari kisah Hajjaj bin Yusuf ini. Tetapi kepemimpinan di sini sebaliknya, kalau melakukan perbuatan fajir mungkin masih bisa dimaklumi, tapi ini kufur akbar karena mengesampingkan hukum Allah. Sikap apa yang harus ana ambil? Sekali lagi beliau menanyakan bagaimana dengan hukum di Indonesia ini yang jelas-jelas berhukum dengan hukum buatan manusia, di mana Pancasila diagung-agungkan sementara syariat Allah diinjak-injak dan direndahkan. Apakah ini bukan termasuk ke dalam kesyirikan? Dan kalau itu sebuah kesyirikan, berarti pemerintahnya bisa dikatakan syirik atau kufur akbar karena lebih mengagungkan kesyirikan. Apakah Indonesia sudah termasuk daulah Islamiyah yang di dalamnya menegakkan syariat Islam? Kita sebagai rakyat, apakah kita wajib mentaati sistem di sini? Dan berkaitan dengan ini, karena pada waktu kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf yang kejam kita harus taat, tapi dia menegakkan syariat Allah dalam kepemimpinannya. Bagaimana dengan di Indonesia yang tidak menegakkan syariat Allah? Karena mungkin kalau pemimpinnya fajir tetapi dalam kepemimpinannya menegakkan syariat Allah, ana tidak bimbang karena sudah ada contohnya dari kisah Hajjaj. Tetapi kepemimpinan di Indonesia ini sebaliknya, kalau melakukan perbuatan fajir mungkin bisa dimaklumi, tapi ini kufur akbar karena mengesampingkan hukum Allah. Sikap apa yang harus ana ambil? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebagaimana kita telah sampaikan bahwasanya kewajiban kaum muslimin adalah berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu pemerintahnya ataukah itu masyarakatnya, harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian janganlah kemudian kenyataan yang ada dengan kita melihat bahwasanya pemerintah tidak menggunakan hukum Allah dalam menjalankan pemerintahannya, kemudian kita mengikuti semangat saja, emosi tanpa dibangun di atas ilmu yang kemudian bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Sebagaimana kita katakan bahwasanya berhukum dan selain hukum Allah secara asalnya, ya, ini kemudian langsung dikatakan orang yang melakukannya kafir, sebagaimana tafsir sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kita ingin mengikuti jalannya orang beriman, maka mestinya kita memahami dan mengikuti pemahaman salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan kufur di situ adalah kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, kecuali sebagaimana diterangkan oleh para ulama yang lainnya, kecuali kalau dia meyakini bahwasanya hukum Islam itu
tidak perlu, atau hukum selain hukum Islam lebih baik, atau dia meyakini bahwasanya boleh saja berhukum dengan hukum Islam atau dengan selain hukum Islam. Nah, namun ini berkaitan dengan keyakinan, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, sehingga tidak boleh kita bermudah-mudahan ya untuk kemudian mengkafirkan pemerintah. Dan juga di sana kaidah yang telah diterangkan oleh para ulama dalam mengkafirkan ya, sehingga bukan berarti kita membenarkan ya, adanya perbuatan tidak berhukum dengan selain hukum Allah, tetapi masalah mengkafirkan ini bukan masalah yang mudah, adalah masalah yang sangat berat dan masalah yang harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana para ulama, bagaimana para a'immah dalam agama kita, agama Islam, telah menjelaskan masalah ini untuk tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan, termasuk terhadap pemerintah, meskipun mereka dalam keadaan tidak berhukum dengan hukum Islam ya, tetapi tidak kemudian dengan serta-merta dikafirkan ya. Ini adalah akibat dari pemahaman yang menyimpang yang telah dilakukan oleh orang-orang ya, dahulu ya, dari kalangan orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga kewajiban kita terhadap pemerintah kita ya, adalah tetap kita mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf ya, dalam perkara yang tidak bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena secara zahir mereka adalah muslim ya, secara zahir mereka adalah muslim ya. Maka kita menghukumi zahirnya bahwa dia adalah seorang muslim. Dan juga dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa tuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Yang mereka mendoakan kalian, kalian juga mendoakan mereka. Wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan sejelek-jelek para pemimpin adalah pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian mencela mereka dan mereka mencela kalian. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, afala nunabiduhum bisayf. Apakah dalam keadaan kita mendapatkan pemimpin yang jelek, apakah tidak sebaiknya kita melawan saja dengan pedang kita? Maka Nabi mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak boleh kalian memberontak, tidak boleh kalian keluar dari ketaatan kepada mereka selama mereka masih menegakkan salat. Maka hadis ini sangat jelas ya, menunjukkan tentang kewajiban kita untuk tetap taat dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat ya, dan tetap menjaga kewibawaan penguasa dengan tidak menjelek-jelekan mereka di depan umum ya, dan juga bersabar dengan apa yang dilakukan oleh mereka dari kezaliman ya. Karena demikianlah ya, ajaran Rasulullah SAW dalam menghadapi pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
maka kewajiban kita adalah bersabar dan menasehati dengan cara yang benar dan mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Dan pemimpin-pemimpin yang seperti ini sudah ada sejak dahulu. Sudah ada sejak di zaman para sahabat. Telah ada di zaman para sahabat. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya di zaman Abdullah bin Umar misalnya, beliau mendapati masa Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi yang telah terkenal ya kezalimannya, pemimpin yang zalim ya, yang telah membunuh banyak dari kalangan kaum muslimin, bukan hanya orang-orang awamnya, dari para pemimpin kaum muslimin, membunuh Sa'id bin Jubair. Nah, dan juga membunuh Abdullah bin Zubair. Nah, dan telah melakukan berbagai perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun demikian ya, tetap kita dapatkan para sahabat yang hidup pada waktu itu seperti Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ya, itu tidak kemudian memberontak atau tidak kemudian mau mendengar dan taat. Ya. Begitu pula yang terjadi di zaman para tabi'in, di masanya Ibn al-Musayyib, Hasan al-Basri, masanya Ibnu Sirin, di masa seorang tabi'in Ibrahim at-Taimi. Nah, demikian pula mereka mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, karena sejak masa Yazid bin Muawiyah, selain Abdul Aziz, nah, dan orang-orang yang Allah kehendaki dari Bani Umayyah, ini pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang berbuat kezaliman ya. Dan mereka itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penyimpangan-penyimpangan, tidak menjalankan syariat Islam ya, melanggar syarat-syarat Islam ya. Melanggar kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim ya. Namun tidak ada satupun dari para sahabat, para tabi'in ya, yang kemudian tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Begitu pula di masa Banu Abbas yang mereka menguasai ya, wilayahnya dengan cara perang ya, dengan kekerasan ya, yang waktu itu tidak dibantu oleh satupun dari kalangan ulama. Tidak ada yang satupun yang mendukung Banu al-Abbas ketika menguasai negaranya kaum muslimin dengan pedangnya. Nah, yang dengan sebab itu terbunuhlah banyak sekali orang-orang dari kalangan Bani Umayyah, para pemimpin-pemimpin mereka, para pejabat-pejabat negeri pada waktu itu. Nah, mereka membunuh khalifahnya dan membunuh wakilnya dan membunuh yang lain-lainnya, para gubernurnya. Nah, sampai disebutkan dalam sejarah bahwasanya dalam satu hari terbunuh sekitar 80 orang dari Bani Umayyah. Nah, dan kemudian mereka meletakkan tikar di atas jenazah-jenazah Bani Umayyah. Kemudian duduk di atas tikar tersebut yang di bawahnya adalah jenazah-jenazah tadi, dan kemudian mereka mendatangkan makanan-makanan dan minuman-minuman di tikar-tikar tadi untuk kemudian mereka makan dan minum di atas jenazahnya kaum muslimin dari kalangan Bani Umayyah. Namun demikian kita lihat ternyata para immah
seperti Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Zuhri, Imam Al-Laits ibn Sa'ad, Imam Atha ibn Abi Rabah dan yang lainnya yang hidup pada masa itu, yang tidak mendukung perbuatan mereka, tetap saja mereka mendengar dan taat kepada Banu Al-Abbas. Begitu pula masa-masa berikutnya, masa Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, masa Imam Syafi'i, nah, Ishaq ibn Rahawiyah dan yang lainnya juga mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kekafiran. Bahkan di zaman Imam Ahmad itu penguasanya mengajak kepada pemimpinan, mengajak kepada pemikiran yang mengeluarkan dari Islam, ya. Yaitu memaksa penduduknya untuk meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ini adalah perkara yang para ulama menghukumi sebagai perbuatan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Meyakini Al-Quran itu makhluk, ini perkara yang menyebabkan seorang bisa keluar dari Islam. Namun demikian, ternyata Imam Ahmad tetap bersabar dan tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak memerintahkan kaum muslimin untuk memberontak, bahkan memerintahkan untuk mengingkari di dalam hatinya. Maka demikian mestinya yang kita lakukan ketika mendapatkan adanya penyimpangan-penyimpangan pada penguasa, untuk bersabar selama dia seorang muslim, selama dia orang yang sholat, ya, maka kewajiban kita adalah tetap mentaatinya. Dan negeri kita, ya, dikatakan daulah Islamiyah, dikatakan negeri kaum muslimin, karena sebagian besar penduduknya adalah kaum muslimin. Tentunya dengan kadar keislaman yang sebagaimana kita ketahui, banyak di antara kaum muslimin yang jauh sekali dari ajaran Islam. Ya, oleh karena itu, ini perkara yang harus kita perbaiki bersama, kemudian kita bersama-sama untuk mempelajari Islam dengan benar. Ya. Dan bukan kemudian dengan emosi mengkafirkan kaum muslimin. Ya, karena di sana ada kaidah-kaidah yang harus difahami, harus diterapkan dalam masalah pengkafiran ini. Nah, sehingga tidak mengapa kita katakan negeri Indonesia adalah negeri Islam, ya. Dari sisi sebagian besar penduduknya adalah kaum muslimin, dan syiar-syiar Islam ditegakkan di negeri ini. Alhamdulillah kita dapatkan sholat 5 waktu di mana-mana, adzan dikumandangkan, sholat Jumat juga di mana-mana. Nah, maka sebagian para ulama mengatakan bahwa negeri Islam itu negeri yang syiar-syiar Islam nampak. Sebagian besar syiar Islam nampak. Ya. Maka ini adalah penyebutan yang tidak salah kalau dikatakan negeri ini adalah negeri Islam, meskipun dalam hal menerapkan syarat Islam belum diterapkan oleh pemerintah kita. Nah, namun itu tidak kemudian menyebabkan kafirnya pemerintah, dan tidak pula menyebabkan kafirnya para pejabat yang berada bersama dengan pemerintah. Nah, di sini kita harus hati-hati, kembali lagi dengan masalah kaidah-kaidah yang berkaitan dalam masalah pengkafiran. Adapun kalau dikatakan bahwasanya di zaman Hajjaj bin Yusuf itu masih diterapkan syariat Islam, sehingga meskipun pemerintahnya zalim tetap harus ditaati. Tapi kalau di negeri sekarang ini tidak diterapkan syariat Islam sehingga tidak boleh ditaati, maka ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Ya. Kita ingat bahwasanya Raja Ethiopia, ya, yaitu Raja Najasyi, penguasa yang ada di Habasyah pada waktu zamannya Nabi SAW, ya. Dia itu pada waktu itu masuk Islam. Nah, ketika diutusnya Rasulullah SAW, dia itu masuk Islam dalam keadaan dia masih sebagai seorang raja, dan Nabi menyolati ketika dia meninggal. Nah, dia seorang Muslim, dia seorang raja di negeri Ethiopia. Nah,
yaitu negeri kafir. Nah, apakah kita menyangka bahwasanya Raja Habasyah, ya, Raja Najasyi ini penguasa Habasyah, pada waktu itu berhukum dengan hukum Allah ketika menjadi penguasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja tidak, karena masyarakatnya bukan kaum muslimin. Sebagian besar masyarakatnya justru mereka adalah orang kafir. Ya. Tapi Raja Najasyi sendiri masuk Islam dan dia tidak menerapkan hukum Islam di dalam pemerintahannya. Lalu apakah Rasulullah mengkafirkan dia? Tidak, bahkan Nabi mensolati salat ghaib ketika Najasyi itu meninggal dunia. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya tidak serta dengan sebab berhukum dengan selain hukum Allah, tidak dengan sebab karena tidak berhukum dengan hukum Allah kemudian dikafirkan. Nah, tidak. Ya. Masalahnya sekarang adalah bahwasanya berhukum dengan salah tidak langsung kemudian dengan sebab itu dikafirkan. Ya. Dan kedua, bahwasanya selama pemimpin itu masih sebagai seorang muslim, masih menegakkan sholat, maka apa? Ya, kewajiban kita adalah tetap mendengar dan taat. Ya. Maka mudah-mudahan ini bisa difahami dan segera dihilangkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahamannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, dalam masalah pengkafiran. Ini masalah yang sangat berbahaya sekali, yang apabila tidak segera dihilangkan, ya, ilmu-ilmu yang telah masuk ke dalam pikirannya dari orang-orang Khawarij, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memahami agama ini, yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak segera dihilangkan dan kembali kepada jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka sungguh Allah akan membiarkan orang itu tersesat dan kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wasaat masiro, dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat. Wallahu a'lam bishawab.